Iya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik catatan Ombudsman Republik Indonesia soal Omnibus Law dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Alamsyah Syaragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak Alamsyah, kita lanjutkan kembali, Iya, Pak. Salah satu poin yang menjadi catatan bagi Ombudsman adalah proses pemberian izin terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi berjenjang begitu. Nah, tadi Anda katakan tetap menerapkan dari sistem supervisi berjenjang. Tapi dari sisi keefisienan Pak Alamsyah, tujuan dari betul. pemerintah adalah lebih memangkas kepada birokrasi. Mungkin ada plus minusnya di sini. Bisa dijelaskan tidak, Pak? Iya, saya lihat kalau Anda mau sentralistik, Anda harus pastikan bahwa ketika nanti melakukan pemberian izin itu sama cepatnya dengan yang tidak sentralistik gitu ya. Misalnya katakanlah ternyata memberikan izin di daerah itu lambat karena ada problem dengan RDTR, maka pemerintah akan mengambil alih dulu proses RDTR-nya, merancang dulu baru kemudian memberikan izin gitu untuk jenis-jenis usaha tertentu ya. Ya. Kalau yang risiko ringan ya sudahlah, lepas aja itu. Nah, katakanlah yang risikonya medium tapi tinggi gitu ya, medium atas gitu ya, bukan yang sangat berisiko tinggi. Nah, di dalam pengalaman desentralisasi ini tentunya kami berpikir tetap kita harus berikan ruang bagi pemerintah daerah yang baik, yang dia mau memberikan izin apabila syaratnya lengkap sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jadi kami melihat itu yang penting dilakukan. Apabila misalnya diberi waktu dalam waktu 30 hari tidak selesai, maka diambil oleh pemerintah pusat. Jadi jangan semua diambil dulu, itu bebannya akan tinggi. Jangan berpikir bahwa seolah-olah semua bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, karena kita ada beberapa daerah ya di Indonesia ini, otonomi daerah ini sampai mencakup ratusan. Dan kemudian juga di level provinsi, kecuali memang izin-izin di daerah kawasan ekonomi khusus yang sudah dikelola secara khusus juga. Nah, biasanya yang kami maksud supervisi berjenjang itu yang juga sudah diatur, apabila daerah dalam tempo tertentu tidak bisa menerbitkan izin, sementara persyaratan sudah lengkap, maka boleh di take over oleh pusat. Bahkan PAD-nya izin itu kalau perlu ya tidak diberikan ke daerah. Sehingga kemudian kita tetap mendorong daerah yang responsif. Kalau tidak nanti, begitu pusat yang memberikan izin, pada saat pengawasan daerah akan mengatakan bahwa bukan kami yang memberikan izin, kami tidak akan mengawasi. Nah, itu di ombudsman, boleh dibilang 70% aduan ke ombudsman terkait izin ini menyangkut pada terkait dengan pengawasan oleh pemerintah yang dianggap lemah oleh masyarakat. Itu juga hati-hati sekali. Jadi di dalam pengaturan PP-nya nanti harus pasti betul bahwa masih ada peran daerah yang dilakukan. Saya khawatir kalau tidak nanti semua terbebani ke pusat dan kemudian bukannya lebih cepat menjadi lebih lama. Oke, sementara karakteristik untuk di satu daerah tentu pemerintah daerah lebih memahami daripada pemerintah pusat. Begitu, Pak Alamsyah? Ya, dalam beberapa hal begitu, itu yang penting. Dan saya khawatir nanti pemerintah daerah hanya diberikan sisa ketika terjadi konflik sosial antara pengusaha dengan warga setempat. Baik, Gitu ya. tapi jalan tengahnya bagaimana ini Pak Alamsyah ketika pemerintah ingin mempersingkat begitu, mengefisiensi dari prosedur yang ada yang selama ini dinilai berbelit-belit. Anda katakan daerah tetap dikasih porsi tapi dalam jumlah skala tertentu, sementara pemerintah pusat lebih memiliki porsi yang dominan dalam hal ini. Ya, menurut saya jenis-jenis investasi yang memang high risk dan kemudian punya bentangan cukup luas memang sebaiknya diurus langsung oleh pusat. Tapi kalau yang medium high gitu ya, itu serahkanlah ke daerah tapi di bawah supervisi pusat. Nah, itu akan mempermudah dan juga membuka ruang peran serta dari daerah plus tanggung jawab untuk mengatasi apabila di kemudian hari diperlukan pengawasan tertentu. Nah, itu di dalam PP jangan sampai salah ketika semua ditarik ke pusat. Saya mewarning ada risiko seperti tadi. Itu yang concern ombudsman ya, karena nanti kalau stuck di pusat mau administrasi lagi dan ombudsman kebanjiran lagi laporan gitu ya. Kira-kira begitu. Dengan catatan pemerintah daerah juga membenahi dari sisi regulasinya begitu, Pak? Betul, bahkan kalau perlu dikasih syarat bahwa mereka harus melengkapi beberapa hal dan standar-standar tertentu dalam pelayanan izin itu, kemudian pemerintah pusat mendeliver ke daerah. Itu yang menurut saya dua perannya, satu mengelola yang investasi yang high risk dan memiliki risiko sistemik,
bentangannya cukup luas itu memang oleh pemerintah pusat, tapi yang untuk medium high itu sudah harus dipikir bagaimana mendeliver proses izin itu ke daerah, tapi tetap di bawah supervisi pemerintah pusat. Baik, Pak Alamsyah, dari sisi proses pemberian izin ada beberapa aspek lainnya yang juga menarik untuk kita bahas. Tadi pun juga sempat Anda singgung, Pak, dari sanksi ini dari bersifat pidana sebelumnya beralih ke administratif ini. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini dari sisi efektivitas, kemudian juga dari sisi efek jerah ke depannya? Ya, sanksi administratif itu biasanya bermuara pada tindakan korektif, perbaikan begitu ya. Namun demikian apabila tidak dilakukan, tidak dipatuhi sanksi administratif tersebut, tindakan korektif tidak dilakukan, biasanya bisa masuk ke tahap berikutnya adalah sanksi pidana yang kita kenal dengan istilah ultimum remedium pidana. Namun demikian, seringkali apa-apa di Indonesia ini langsung dilempar ke pidana dan ujung-ujungnya ya saya harus sampaikan di sini, ini keluh kesah orang yang kadang tabu untuk disampaikan di publik, bahwa mereka seringkali merasa jadi objek pemerasan dari aparat penegak hukum yang disebut dengan oknum dari aparat penegak hukum itu ya. Itu yang menyebabkan menjadi banyak terasa mengganggu. Nah sekarang ada spirit untuk diarahkan ke administratif, tapi batasan tertentu seperti izin lingkungan ya. Saya kasih contoh, kalau misalnya sudah masuk dan menyebabkan nyawa manusia melayang, limbah masuk ke sungai, ya menurut saya ya aspek pidana langsung turun boleh dong, jangan menunggu administratif lagi. Tapi kalau baru pencemaran kadar tertentu biasa tidak perlu pidana, justru sanksi administratif yang harus dilakukan. Dia harus perbaiki, kalau tidak baru naik ke tingkat yang lain. Nah itu kurang diatur dengan jelas di dalam undang-undang ini. Jadi seolah-olah ingin ditarik ke administratif. Contoh yang lain adalah ketika HGU masuk ke dalam kawasan hutan. Nah, ada dua cara yang dilakukan dalam undang-undang ini. Batasan hutan kawasan hutan 30% di tiap provinsi dicabut oleh pemerintah sehingga boleh kurang. Tapi kemudian ada sanksi denda bagi pemilik HGU yang masuk ke kawasan hutan. Tidak juga dibatasi bahwa sanksi denda ini hanya berlaku untuk yang sudah secara existing masuk dalam kawasan hutan sejak undang-undang ini sampai dengan undang-undang ini disahkan. Apa yang kami khawatirkan, kalau ini dibiarkan, boleh jadi jika masih menguntungkan, maka perusahaan akan memilih didenda untuk masuk dalam kawasan hutan. Hutan kita hancur. Nah ini kan ingin meniadakan sanksi pidananya diganti dengan sanksi denda administratif, tapi kadang-kadang boleh jadi malah kontraproduktif dan bisa merusak lingkungan ke depan. Itu juga tampaknya harus hati-hati betul nanti pada saat menurunkan PP itu, bagaimana cara memformulasinya tidak bertentangan dengan undang-undang tapi tidak menimbulkan kerusakan di kemudian hari. Idealnya dalam hal ini Pak Alamsyah, Anda tetap pidana diberlakukan begitu, tapi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu atau yang mengutamakan administratif. Betul, jadi pidana itu memang harus ditaruh di belakang, tapi kalau menyangkut sudah nyawa manusia gitu ya, kesehatan, itu ya pidana ya tetap harus bisa langsung jalan, tidak harus menunggu administratif. Tapi di luar itu yang membahayakan betul, maka ya jangan pidana masuk, lebih baik administratif. Nah, batasan-batasan itu tidak diatur oleh undang-undang ini. Saya berharap dalam langkah aturan operasional yang nanti diatur. Walaupun saya lihat rumit ya, karena sudah salah konstruksi di undang-undang ini. Kalau salah konstruksi itu biasanya agak berat untuk menurunkan ke PP karena gampang sekali di judicial review nanti PP-nya. Baik, Pak Alamsyah, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.